Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kembali lagi di Evans Motor yang artinya kita akan mereview sebuah mobil yang spesial. Ya, di belakang ini pasti Anda sudah lihat, ini pemandangan biasa kalau di Evans Motor, Aventador, Huracan STO. Kemudian di sini ini ada yang istimewa lagi. Ada BMW i7. Ini mobil full elektrik yang berbasis seri 7 terbaru. Sudah ada di Evans Motor GT-R Nismo. Tapi yang mau kita review kali ini adalah ini, Mercedes-Benz V-Class. Mungkin Anda bertanya-tanya, Om Fitra udah ke Evans Motor kok nge-reviewnya V-Class? Tunggu dulu, karena ini adalah V-Class yang istimewa. Bukan hanya mesinnya jauh lebih bertenaga daripada yang dijual di Indonesia, tapi Anda bisa lihat yang di dalamnya sangat spesial. Tada! Karena Anda bisa lihat, ini adalah Mercedes-Benz V-Class paling mewah yang saya pernah lihat selama ini. Oke, saya akan mulai review ini dari dalam karena ini luar biasa mewahnya. Jadi di luar mobil ini memakai sejumlah aksesoris dari Brabus, tapi dalamnya ini sudah dirombak total dan ini dirombak total sesuai dengan standar Mercedes-Benz dan ini build up langsung dari Eropa, bukan dibangun di sini, dan Anda akan melihat betapa terintegrasinya dan betapa mewahnya semua fitur-fitur di kabin ini. Yang pertama, bukan lagi bangku model biasa, tapi Anda sudah mendapatkan bangku 2 row yang ini sangat mewah, yang bagian belakang ini individual, dan ada 3 orang lagi yang bisa duduk di baris kedua tapi menghadap ke belakang. Jadi saya rasa ini buat bosnya, bos sama pasangannya di sini, dan di sini mungkin untuk anak buahnya. Oke, ini ada bantal, tapi saya akan singkirkan dulu bantalnya. Wow, dan ini semua bisa di reclining, bisa diatur semuanya, maju mundurnya, kemudian bahkan headrestnya juga elektrik. Ini dengan tombol yang ini benar-benar tombol dari Mercedes-Benz dan diletakkan secara pas di panel sampingnya. Oh, Anda bisa lihat, bisa rebah sekali. Wah, benar-benar bisa sangat rebah. Kemudian, ini ada sandaran kakinya. Wah, dia memanjang secara elektrik. Oh no, ini nyaman sekali. Bahkan ini ada bantal empuk untuk kaki Anda, sehingga Anda benar-benar bisa menikmati perjalanan yang nyaman walaupun jarak jauh sekalipun. Kemudian kita lipat dulu semuanya. Kemudian kalau misalnya kita mau mengatur hal-hal lainnya, di sini ada sebuah tablet, yang ini juga tabletnya sudah terintegrasi dengan sistem fitur di mobil ini. Aduh, ini aus nih. Kebetulan udah jam buka puasa nih. Tenang. Ada botol minuman dan gelasnya di sini. Kita bisa minum. Dengan santai. Apapun, ya kalau saya mungkin aku aja di sini ya. Tapi kita bisa minum dengan in style ya, bergaya. Dan ini botolnya serta gelasnya juga berkualitas tinggi, yang ini sudah termasuk di mobilnya. Kita bisa tutup lagi kalau kita mau ada makan atau mau meletakkan sesuatu di meja. Ada meja kanan dan kiri yang semuanya juga full motorized elektrik. Bisa di sini kita bisa kerja, taruh
laptop kecil atau tablet di sini buat kita kerja. Kemudian ini dia ada TV. Jadi dia ada smart TV di sini, dan smart TV-nya itu bisa kita turunkan, bisa kita naikkan hanya dari pengontrol di tablet di tengah ini. Nah, TV-nya ini dia memakai smart TV dan sudah dilengkapi dengan modem yang sudah ada SIM card-nya juga, sehingga dia sudah bisa semua yang bisa dilakukan smart TV Anda di rumah. YouTube, Netflix, Apple TV pun sudah ada di sini. Streaming musik, streaming video, semua bisa, karena ini benar-benar sudah ada internetnya di dalam mobil ini. Kemudian lihat ini, lampu-lampunya ini juga semua dikontrol oleh panel ini. Ada lampu di atas, saya bisa rubah jadi warna merah, bisa jadi warna biru, bisa jadi warna hijau, bisa ada efek bintang jatuh. Mana nih? Ya tuh ada bintangnya tuh, ada animasi bintangnya sini. Jadi ini akan keren sekali kalau malam, dan ada banyak warna yang bisa Anda pilih untuk ambience light dari mobil ini. Ini bahan-bahannya semua kayu dan kulit, dan kulitnya ini setara dengan yang digunakan di Maybach. Ini kulit yang benar-benar sangat tinggi kualitasnya. Kemudian bukan hanya ada tablet di sini, di bagian kiri juga ini ada pengontrol audio. Jadi audio juga kita bisa terpisah. Dia bisa secara Bluetooth, bisa dengerin radio semua di sini, terpisah dari sistem entertainment yang di depan. Dan di sini hanya ada satu pengontrol suara. Jadi suara dari sini, keren sekali. Dan untuk remote di sini ada disediakan dua. Ini remote untuk TV, ini remote untuk Apple TV-nya. Kemudian untuk audio, ini audionya Anda bisa lihat rapi sekali, diletakkan di di pilarnya. Dan ini sudah menggunakan Burmeister. Nah, ini kita bisa browsing dari sini. Home. Wah, lengkap semuanya di sini. Oke. Kemudian TV bukan hanya untuk penumpang yang di sini. Kalau Anda di sini, Anda kan kalau sudah berada di puncak kesuksesan gitu, nggak ada salahnya berbuat baik sama orang. Oke, ini anak buah yang duduk di sini juga punya TV. TV-nya kita bisa keluarkan. Ada TV juga di sini yang bisa menampilkan hiburan, dan ini bisa ditonton oleh orang yang duduk di sini. Nah, ini kita coba duduk. Oh iya, kita bisa nonton. Jadi bosnya nonton apa, anak buahnya nonton apa, dan ini sudah dipikirkan ya. Jadi walaupun kita duduk di sini itu tidak menghalangi TV bagi si bos ini. Jadi kelihatan bahwa ini modifikasi yang benar-benar dipikirkan semuanya dan dieksekusi dengan bahan-bahan yang terbaik. Dan karena dia sudah terhubung ke internet, jadi ini sebenarnya sebuah tablet Android. Jadi selain Anda bisa mengatur berbagai fitur di mobil ini, Anda juga bisa ini untuk browsing. Dia bisa untuk browsing internet, bahkan kalau mau dibawa keluar juga bisa. Tapi ya buat apa? Rata-rata Anda kalau sudah punya mobil seperti ini, pasti Anda punya gadget atau ini sendiri, tablet sendiri. Kemudian, nah ini di samping tempat duduk, ini ada kompartemen yang ini bahannya dari Alcantara yang sangat halus. Dan di sini ada listrik 220 volt, ada USB A, ada USB-C, lengkap sekali. Jadi segala macam jenis koneksi dan segala jenis power charger yang dibutuhkan juga ada di samping tempat duduk. Kemudian ini tirainya juga bisa ditutup 100% sehingga menambah privacy Anda. Kemudian di sini ada jendela kecil, jendelanya juga bisa dibuka secara elektrik dari ininya.
dari tabletnya. Ini benar-benar lega sekali di sini karena memang mobil ini mengambil basis dari V-Class yang long wheelbase. Nanti tentang spek teknis mobil ini saya akan sampaikan nanti. Tapi dari kesan saya di sini ini benar-benar cocok sekali untuk eksekutif. Bahkan ini lebih lengkap fiturnya dan lebih terasa mewah materialnya dibandingkan MPV yang memang dibuat untuk luxurious seperti Lexus LM. Mungkin Lexus LM lama sekali menunggunya, sedangkan ini bisa langsung Anda beli dan menawarkan kabin yang lebih lega serta banyak fitur yang tidak didapat di kompetitornya. Kemudian di sini ada wireless charging, ada USB-A lagi, ada USB-C lagi. Wow, ini benar-benar seperti surga dan Anda bisa menikmati seluruh kemewahan ini dengan sangat private. Bahkan dibandingkan sebuah Rolls Royce ya, ini lebih lega, ini lebih banyak fasilitasnya yang mungkin dia tidak senyaman Rolls Royce, tapi harganya jauh sekali di bawah Rolls Royce dan Anda bisa menikmati kelegaan ruang, kemewahan, fitur-fitur yang lengkap ala Sultan. Untuk membuka atau menutup pintu juga ada tombol di pilar C ini yang kalau kita pencet dia akan menutup dengan mudah. Kemudian untuk membukanya juga bisa dengan mudah. Kemudian yang istimewa lagi, ini kursi depan ini. Kalau misalnya kita lagi naik ya, udah semua penumpang udah naik. Nah, kursi ini kita bisa extend. Seperti ini. Jadi dia menimbulkan pengalaman duduk yang proper semuanya. Nah, ini paha tersangga dengan baik semua, normal posisinya. Tapi ketika bos mau keluar, sempit dong. Sebenarnya bisa, tapi bos butuh space yang lebih besar. Tinggal seperti ini kita bisa langsung keluar. Dan di sini juga ada tombol untuk mengatur panjangnya kursi ini. Jadi apabila kita mau masuk dan kita lihat, aduh kursinya ini sempit ya, susah, kita bisa langsung pencet ini. Atau kalau misalnya Anda terlalu kaya untuk memencet ini, Anda bisa tolong pencetin. Iya pak, pencetin. Dia langsung membuka akses untuk Anda, jadi Anda bisa naik dan turun secara sangat mudah. Kenapa ya saya udah di luar masih masuk ke dalam lagi ini, karena saya betah banget. Kemudian kursinya ini dilengkapi dengan pemanas dan pendingin dan 3 buah memori. Kursi belakang ada memorinya 3 di kanan dan 3 di kiri. Sebenarnya mungkin nggak terlalu berguna ya, tapi buat apa ada 3 memori? Ya, karena mereka bisa memasukkan itu dan semua kemewahan yang bisa dimasukkan ya dimasukkan saja karena mereka tahu bahwa pembeli ini adalah orang yang menginginkan hal terbaik dalam hidupnya. Panel AC di mana-mana ada, lampu baca selain yang dikontrol oleh komputernya ini juga ada lampu baca standar dari V-Class-nya, tapi ini lampu baca yang dari mobilnya ini memang pas banget ya, sorotnya putih dan dari belakang, jadi benar-benar ini sangat membantu. Ini benar-benar reading light. Bukan sekedar namanya aja, tapi benar-benar dari belakang. Dan ini ketika kita baca majalah kita bisa dengan terang untuk melihatnya. Kemudian di bawah sini juga ada gelas lagi. Ya, sini masih ada cup holdernya banyak. Jadi bukan cup holder ini ya. Sebenarnya lebih cocok disebut sebagai glass holder. Kemudian kalau misalnya kita baca majalah semua, kita taruh di mana? Ini di bawah tempat duduk ini masih ada space untuk menyimpan mungkin majalah kecil atau buku kecil atau barang-barang lainnya, itu masih bisa diletakkan di bawah sini. 5 orang penumpang di belakang ini semuanya mendapatkan seat belt 3 titik. Dan ini kursinya hanya untuk orang dewasa ya, jadi tidak ada Isofix untuk child seat, benar-benar hanya untuk orang dewasa. Sebenarnya satu yang bakal keren banget kalau ada di mobil ini adalah kalau misalnya mobil ini punya panoramic roof. Tapi ya panoramic roof itu digantikan oleh bintang-bintang, kayaknya bagusan putih ya, oleh bintang-bintang ini yang akan mencerahkan malam Anda. Ini semuanya bisa
Tuh, upper or floor. Jadi kita bisa ngerubah warna macam-macamnya. Jadi di sininya putih, di belakangnya merah. Kemudian kita di sininya kita bikin biru bawahnya. Itu bisa, atau kita bikin merah juga, bisa semua. Berbagai macam warna tergantung mood Anda. Anda bisa menyesuaikan semua warna di kabin belakang dari mobil ini. Nah, kita sudah melihat kabin belakangnya yang sangat spesial. Tapi sebenarnya spek dari V-Class yang ini juga spesial. Karena kalau V-Class yang dipasarkan secara resmi di tanah air itu adalah V220D dengan tenaga sekitar 170-an horsepower. Tapi yang di sini mesinnya lebih bertenaga. Sekarang kita buka. Ini adalah V300D. Mesinnya 2000 cc turbo diesel. Tapi kalau di V220D itu menghasilkan sekitar 174 HP. Di sini dia menghasilkan 233 HP dan torsinya 500 Nm. Yang membuat mobil ini bahkan top speednya bisa menyentuh 220 km per jam. Dengan konsumsi bahan bakar yang pasti jauh lebih irit dibandingkan tipe bensin. Nah, ini khas Mercedes-Benz, ECU-nya di atas. Kemudian ini adalah salah satu varian paling bertenaga dari Mercy V-Class. Kemudian ini ada sejumlah aksesoris dari Brabus. Anda bisa lihat side skirt-nya, kemudian ada lip spoiler di bawah, bahkan karpet di dalam itu juga Brabus karena memang itu dari Brabus. Tapi Brabus tidak mengutak-ngatik mesinnya. Sekarang kita lihat belakang. Nah, ini dia V300D. Sekarang kita akan buka. Sudah elektrik. Nah, ini bantal yang tadi saya lempar ke belakang. Saya kembalikan dulu. Anda bisa lihat bahwa walaupun penumpang di dalam itu space-nya sangat lega, tapi ternyata ini juga masih sangat lega untuk barang-barang. Ini 2 koper besar dan 2 koper medium ini bisa masuk ke dalam, golf bag juga bisa masuk ke dalam. Jadi masih sangat useful ya, karena memang basis yang diambil adalah V300D yang long wheelbase. Jadi menyediakan akomodasi untuk orang dan barang yang sangat besar. Biasanya mobil semewah ini kabin depan terlupakan, tapi ini lihat, ini masih ada gelas di sini dan di bawahnya ini ada lemari pendingin. Jadi ini ada lemari es dan ini benar-benar dingin. Dan ini dia bisa gelasnya itu menempel ya, cukup menempel gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda mau buka besar, Anda bisa letakkan di bawah sini gelasnya. Anda bisa buka, ini terbuka lebar semuanya. Oke, sekarang saya mau lihat posisi berkendaranya dulu. Sudah pasti space-nya jauh lebih terbatas karena ada partisi yang besar ini. Oh, tapi ini ternyata masih bisa dimundurkan lagi. Ini lihat, saya tingginya 177 cm. Dan ini saya masih bisa berkendara dengan normal. Tidak merasa kesempitan sama sekali. Jadi inilah benar-benar diperhitungkan, apalagi orang Eropa rata-rata tingginya kan bisa sampai 180 cm lebih. Ini masih bisa, karena ini masih bisa mundur. Masih bisa mundur, masih bisa reclining. Dan ini sampai 180 cm masih layak untuk mengendarai mobil ini. Nah, cuman memang masalahnya di spionnya. Apalagi kalau bos Anda memilih untuk menutup partisi ini tidak bisa melihat sama sekali. Anda hanya bisa melihat kanan dan kiri. Tapi memang dia dilengkapi dengan kamera belakang pada saat mundur. Kayu yang sama mewah dengan yang digunakan di belakang juga disematkan di bagian depan. Jadi ini bukan standarnya V-Class, tapi ini sudah ditambah. Kemudian dashboardnya dilengkapi juga dengan material Alcantara serta jok
baik pengemudi maupun asisten, mungkin di sini bodyguard ya, di sini supir, itu juga memiliki material yang sama seperti yang ada di belakang. Nah, di sini ada USB slot lagi, dan di depan ini bisa Apple CarPlay. Tapi ya hanya untuk sistem audio yang di depan, tidak mengganggu penumpang di belakang. Cruise control sudah masuk ke dalam standar, walaupun belum yang adaptive cruise control, tapi ini masih cukup mewah. Jadi kalau misalnya supir kita kebetulan libur, kita masih mau bawa sendiri, kita masih mendapatkan kemewahan yang sangat baik, serta masih mendapatkan posisi duduk yang ergonomis, serta pengaturannya semua full elektrik, dan di depan ini juga Burmeister untuk sistem audionya. Atapnya juga sudah Alcantara. Nah, di sini juga dilapis Alcantara, serta ada tombol kecil di sini. Ini tombol kecil untuk berbicara ke penumpang belakang. Bagaimana Pak? Apakah sudah nyaman di belakang? Nah, nanti yang di belakang akan bisa dengar dan bisa membalas juga. Jadi ada sistem intercomnya ini mobil. Very very nice. Nah, di sini juga sudah ini ya, sudah touchscreen semua, dan sudah MBUX juga, Mercedes-Benz User Experience. Lihat pedalnya juga sudah menggunakan produk Brabus. Jika Anda menginginkan sebuah MPV yang paling mewah yang bisa dibeli dengan basis dari merek yang ternama yaitu Mercedes-Benz, maka ini sangat layak untuk Anda jadikan pertimbangan. Benar-benar space-nya tanpa kompromi, kemewahannya tanpa kompromi, kemudian fitur-fiturnya sangat banyak, dan sangat jarang kita temui V-Class yang seperti ini di jalan raya. Serta satu yang saya suka dari mobil ini, penampilannya tetap rendah hati dari luar, tidak ada yang aneh-aneh. Benar-benar ini untuk individu yang sangat menikmati perjalanan, tidak perlu show off dari luar, tapi begitu di dalam dia mendapatkan hal yang terbaik dari sebuah MPV. Definitely Mercedes-Benz V-Class paling berkelas yang pernah saya temui. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang mobil ini, Anda bisa DM ke Ivans Motor, di sini Instagramnya @ivansmotor_official. Tapi untuk sekarang, sekian dulu first impressionnya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Nggak mau ke sana, masih mau bersantai di dalam.